Selamat pagi, Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak Guru di kelas 2. Pada pagi hari ini kita belajar tentang masih saling mengasihi dan dalam keluarga ataupun mengampuni dalam keluarga, mengasihi dalam keluarga. Kalau minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang menghormati orang tua di sekitar kita. Sekarang bukan saja menghormati, tapi ada mengampuni, mengasihi, dan banyak hal lagi yang harus kita kerjakan dalam keluarga supaya terjadi kerukunan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak rindu kita berdoa biar Tuhan yang berikan kita kepintaran. Bapak ingin anak-anak berdoa di tempat masing-masing dan Bapak perhatikan bagaimana anak-anak berdoa buat keluarganya juga supaya dapat saling mengasihi dan buat keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tergantung doa-doa anak-anak tentunya. Doakan orang tua sedang bekerja, doakan juga kami Bapak Ibu guru ya, supaya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Bapak perhatikan anak-anak berdoa. Tutup matanya, berseru kepada Tuhan dalam doanya. Silakan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mendengarkan seruan anak-anak yang saat ini telah berdoa kepadamu tentang orang tua mereka, tentang keluarga mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang menjawab dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Saat ini Tuhan kami mau belajar, biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Panjang sebenarnya ceritanya. Yusuf adalah anak Yakub. Yakub mempunyai 12 orang anak, yang ke-11-nya adalah Yusuf, adik yang dikasihinya adalah Benyamin. Nah, Yusuf anak yang taat kepada orang tua. Apapun disuruh orang tua, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi Yusuf itu langsung dibenci oleh 10 saudaranya. Kakak-kakaknya yang 10 ini benci sama dia. Dia memang tidak dibenci oleh adiknya Benyamin, tapi 10 kakak-kakaknya ini benci banget sama Yusuf. Gara-gara memang pernah Yusuf itu bermimpi bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya sama-sama panen gandum. Gandum-gandumnya kakak-kakaknya itu telah diikat semuanya, sujud menyembah gandumnya Yusuf. Nah, saudara-saudaranya 11 gandum-gandum itu sujud menyembah gandumnya Yusuf. Dikasih tahu ke ayahnya, "Ayah, aku mimpi gandum saudaraku sujud menyembah aku." Ayahnya agak marah sedikit, "Jangan buat seperti itu, nanti kakak-kakakmu marah lagi sama kamu." Tapi gara-gara Yusuf memang anak yang taat, Yusuf juga dibelikan oleh ayahnya jubah, baju yang lumayan. Ya biasa, orang tua kalau kita taat di rumah pasti kadang kita dibelikan apapun permintaan kita. Gara-gara kita taat di rumah, sayang sama orang tua, pasti orang tua juga ya permintaan kita kadang lebih cepat dikasih. Apabila ada saudara kita atau adik kita yang nakal atau kurang taat, ya permintaan kita biasanya diberikan oleh orang tua. Demikian Yusuf dalam keluarganya. Nah, kakak-kakaknya cemburu. Dibelikan jubah, giliran kita tidak. Padahal kita yang rajin keluar menggembalakan kambing domba kita, menggembalakan kambing domba ayah. Nah, tapi Yusuf tetap
tidak mempedulikan, tetap dia sayang sama kakaknya, sayang sama orang tuanya juga, kalaupun dibenci oleh kakak-kakaknya. Yang kedua, Yusuf bermimpi lagi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah sujud kepada Yusuf. Dikasih tahu lagi ke ayahnya, ayahnya Yakub tadi ya, ayah, 11 bintang, bulan, dan matahari sujud menyembah aku, katanya kepada ayahnya. Masa apakah kami juga sama ibumu akan sujud menyembah engkau juga berserta dengan saudara-saudaramu yang ke-11? Ayahnya sedikit marah terhadap, ya aku kan cuma mimpi ayah. Nah, akhirnya ternyata didengar oleh kakak-kakaknya bahwa Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Semakin bencilah kakak-kakaknya kepada dia. Suatu saat kakak-kakaknya disuruh oleh orang tuanya Yakub ini, kalian pergi menggembalakan kambing domba itu supaya dapat rumput-rumput yang segar, kalian bawa agak jauh ke lembah ke sana. Kalian bawa makanan supaya nanti di sana kambing domba kita beranak dan bisa beranak cucu, kambing beranak cucu, kambing domba beranak cucu. Nah, tapi enggak, supaya kambingnya gemuk-gemuk, mempunyai anak yang sehat, nanti bisa menghasilkan daging, bisa dijual supaya mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kalian bawa ke lembah ke sana yang berumput dan airnya ada di sana nanti. Kakaknya pergi. Setelah beberapa hari, Yusuf disuruh oleh ayahnya Yakub, Yusuf, kamu bawakan makanan ini ke sana supaya kakak-kakakmu dapat makan yang enak di sana, karena beberapa hari mereka telah di sana, mungkin makanan yang mereka bawa sebelumnya sudah hilang. Sudah habis dimakan dong, sudah hilang. Nah, akhirnya Yusuf taat. Tapi setelah dilihat oleh kakak-kakaknya, Yusuf ini datang dengan pakai jubahnya yang tadi juga. Itu si tukang mimpi datang. Ayo kita bunuh saja dia. Masa dia jadi raja bagi kita? Masa dia harus kita sembah seperti itu? Biar langsung kita matikan saja. Kakak-kakaknya memang diambil makanan semua, dimakan, dan Yusuf mau dibunuh. Tapi mereka bilang, dimasukkan aja ke dalam sumur. Yusuf masukkan ke dalam sumur. Tapi bagaimana nanti dengan ayah? Jubahnya Yusuf yang tadi dikasih darah kambing domba, berdarah-darah. Terus Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, mau ditimbun, besok mau ditimbun. Nah, tapi ada kakaknya, waktu mereka tidur, Yusuf malah dijual. Jadilah nyampe sebentar Yusuf di Mesir, di rumah Potifar. Nah, mereka pulang ke rumah, ayah, Yusuf telah mungkin dimakan oleh binatang buas di perjalanan. Ini jubahnya sudah berdarah-berdarah, katanya kepada ayahnya Yakub. Yakub menangis, aduh, anak yang ku sayang ini telah mati mungkin, katanya. Menangis mereka. Ayahnya ditipu oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual ke Mesir oleh pedagang-pedagang Midian, dibawa ke Mesir. Sampailah Yusuf di rumah Potifar. Ternyata Yusuf juga gara-gara dipitnah oleh istri Potifar melakukan yang jahat di rumah Potifar. Yusuf di Mesir dimasukkan ke dalam penjara, tapi Yusuf tetap menjadi anak yang taat, hormat terhadap orang-orang di sekitarnya, tidak pernah melakukan yang jahat. Kalaupun dipitnah oleh istri Potifar melakukan yang enggak benar di rumahnya Potifar seperti itu, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sebenarnya di rumahnya Potifar Yusuf melakukan yang baik. Masuk di penjara juga Yusuf melakukan yang baik. Bahkan suatu saat karena dapat mengartikan mimpi, teman-temannya yang sedang ada di penjara itu diartikan mimpinya. Mimpinya itu benar. Nah, suatu saat Firaun itu raja Mesir, bermimpi. Dikasih tahu lah, di penjara ada orang yang dapat mengartikan mimpi, katanya. Nah, Firaun bermimpi, dipanggillah Yusuf dari
penjara. Kalau kau bisa menjelaskan, katanya. Dia berdoa kepada Tuhan, aku harus bisa mengartikan mimpi Firaun ini. Benar, gara-gara hikmat dan pengertian daripada Tuhan, Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun bahwa daerahmu ini nanti terjadi panen besar-besar, hasil yang memuaskan, sungguh luar biasa selama 7 tahun berikut akan terjadi panen besar-besar di tempat tuanku Raja Firaun. Dan kambing domba juga nanti akan hasilnya sungguh luar biasa gemuk-gemuk. Tapi tuanku Raja, 7 tahun berikutnya akan terjadi kelaparan yang besar-besar juga. Terus bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Ya tuanku Raja, biarlah selama musim panen yang besar-besar itu kita kumpul semua makanan, tidak langsung boros seperti itu, disimpan sebagian untuk persiapan 7 tahun yang akan datang, kelaparan yang sungguh luar biasa itu juga. Kalau begitu, kamu saya tunjuk menjadi pelaksana tugas tersebut. Ini cincin pakai sebagai bukti. Kamu minta kepada masyarakat di Mesir supaya mereka melaksanakan sesuai dengan perintahmu. Pakai cincin kerajaan ini, kata Raja Fir'aun kepada Yusuf. Dengan senang hati, Tuanku Raja, aku melaksanakan setiap apa yang Tuanku Raja percayakan kepadaku. Selama 7 tahun Yusuf kerja keras mengarahkan masyarakat semuanya, dan semua istana diisi dengan makanan-makanan karena 7 tahun yang akan datang terjadi kelaparan. Benar seperti yang dikatakan Yusuf, sesuai dengan janji Tuhan bahwa 7 tahun itu mereka kumpul selama panen besar-besaran, mereka nyimpan banyak makanan. Di Mesir masih banyak makanan. Selanjutnya terjadi kelaparan. Ternyata saudara-saudaranya juga yang masih di kampung halaman mereka mengalami kelaparan. Yakub berkata kepada anak-anaknya yang 10, Benyamin masih kecil, kalian pergi, saya dengar di Mesir banyak makanan. Mereka pergi daripada kita mati, pergilah kita ke sana. Berhari-hari mereka jalan sampai ke Mesir. Dibawalah hadiah-hadiah yang baik untuk raja nanti di sana. Mereka sampai ke Mesir. Ternyata dilihat oleh Yusuf. Hah? Itu kakak-kakakku datang. Apa yang terjadi dengan mereka? Kesasar atau bagaimana? Terus ternyata ketahuan bahwa kakak-kakaknya mau beli beras, beli gandum dari Mesir. Yusuf menangis dalam hatinya. Itu kakak-kakakku yang telah pernah memasukkan aku ke dalam sumur, yang telah menjual aku sampai ke sini. Tapi dia mengampuni, aku mengampuni mereka. Nah, uang yang diberikan oleh mereka dimasukkan kembali kepada gandum yang beras yang mereka bawa dari Mesir. Nah, disuruh, kalau kalian datang ke sini lagi, kalian harus bawa, kalau kalian bilang ada adik kalian, bawa ke sini. Singkat cerita, mereka pulang, ternyata uang itu dikembalikan di dalam tanpa sepengetahuan mereka, uang pembelian itu, karena Yusuf sayang mereka. Dan pada akhirnya habis berasnya atau gandumnya yang tadi, mereka disuruh ayahnya, gandum yang kalian bawa kemarin itu telah habis. Terus bagaimana ayah? Kalian pergi ke Mesir lagi. Dulu dibilang raja itu di sana, kalau kami datang harus dibawa Benyamin. Bagaimana kalau kami tidak menepati janji? Ya adik kalian Benyamin ini masih kecil, katanya. Tapi gara-gara diyakinkan oleh kakak-kakaknya, oke, kami akan jaga Benyamin, kami harus bawa ke sana, kalau enggak kami akan ditolak, bahkan dikatakan pembohong kami di sana nanti sama raja yang mengatur makanan itu, katanya. Bilang Yusuf yang raja pengatur makanan di sana, yang menyiapkan makanan itu. Berakhirnya Yusuf melihat adiknya dengan senang hati karena Benyamin adalah adik yang dikasihinya. Dia menyambut mereka. Ya, singkat cerita, ketahuan Yusuf adalah adik mereka, kakaknya Benyamin. Mereka ketakutan. Wah,
Yusuf adik kita telah menjadi raja di sini yang telah membuat kita seperti ini. Dulu kan dia yang kita masukkan ke dalam sumur. Dulu kan dia yang kita jual sampai ke sini. Jangan-jangan nanti dia marah kepada kita, balas dendam terhadap kita. Apakah Yusuf balas dendam? Yusuf tidak balas dendam, malah memberi makan kepada mereka, mengasihi mereka. Tinggallah kalian di sini karena Raja Mesir Firaun mengasihi saya. Pasti kalian boleh tinggal di negeri Mesir ini bersama-sama dengan aku karena masih panjang kelaparan ini. Tapi di sini karena Tuhan memberkati daerah Mesir ini, karena Tuhan juga memberikan pengertian kepada saya sehingga saya bisa mengartikan mimpi Firaun. Firaun mempercayakan tugas yang besar ini. Bahkan saya memberikan tugas kerajaan seperti ini untuk melaksanakan, mengumpulkan makanan. Kalian bisa hidup di sini. Dengan itulah Tuhan mungkin merencanakan kalian merancang perkara-perkara yang jahat terhadap aku. Tapi sebenarnya Tuhan merancang satu pekerjaan yang besar ini untuk keluarga kita selamat, supaya bisa kita makan, diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh, saya mengampuni kalian. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, pada akhirnya saudara-saudaranya merasa tenang. Anak-anakku yang baik, apakah kita pernah disakiti? Tidak apa-apa, tapi Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita seperti Yusuf. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Pelajaran kita hari ini adalah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Pertama tadi, Yusuf pernah bermimpi, dikatakan si tukang mimpi diejek. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Gara-gara kasihan kakaknya, memang Yusuf, lebih baiklah kita jual dia daripada kita bunuh. Lebih baik kita jual. Yusuf dijual ke pedagang Midian dan dijual oleh pedagang Midian ke Mesir dan sampai di rumah Potifar. Yusuf juga gara-gara telah dijual seperti itu menderita, difitnah juga oleh istri Potifar, dituduh, difitnah melakukan hal-hal yang jahat terhadap istri Potifar, masukkan penjara padahal istri Potifar yang jahat. Tapi Yusuf juga tidak memikirkan, dia selalu berdoa, dia selalu taat kepada Tuhan. Di penjara, Yusuf juga dipercaya oleh pegawai penjara untuk melaksanakan banyak hal karena dia taat di penjara. Bahkan Firaun memanggil Yusuf. Dengan cara itu, Yusuf menjadi pelaksana tugas kerajaan untuk mengatur masyarakat Mesir, mengumpulkan makanan yang banyak supaya ada persediaan selama musim kemiskinan, kelaparan nanti. Kita juga sama seperti Yusuf, kita harus mengampuni, berdoa kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Itulah pelajaran kita hari ini. Dan tetap mengampuni, mengasihi, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semuanya. Diingat ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.